Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Susi Fitria Dewi, SSOS MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Warman dengan NIM 23011075 dari kelompok 3. Yang hari ini akan mempresentasikan materi mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menampilkan facecam atau video wajah karena keterbatasan device saya. Baik, untuk materi ini sangat penting untuk kita pahami karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian konstitusi, sejarah singkat Undang-Undang Dasar 1945, struktur, fungsi amandemen yang telah dilakukan, prinsip-prinsip dasarnya, serta lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam tata pemerintahan suatu negara. Secara umum, konstitusi terdiri dari dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk dalam dokumen resmi. Sementara konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan atau tradisi yang tetap dijalankan. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi tertulis Indonesia menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara. UUD 1945 diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Selama perjalanannya, UUD 1945 pernah digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 dan UUD sementara 1950. Namun, kembali diberlakukan melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Selanjutnya, struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan serta tambahan. Pembukaan berisi dasar-dasar filosofis dan tujuan negara, termasuk Pancasila sebagai dasar negara. Batang tubuh mengatur tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta lembaga negara. Setelah amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan signifikan seperti jumlah bab menjadi 21 dan pasal menjadi 73. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan di Indonesia, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, dan mengatur hak dan kewajiban negara termasuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara 1999 dan 2002. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan dinamika zaman, memperkuat demokrasi, dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Beberapa perubahan penting mencakup penguatan peran legislatif, khususnya DPR, penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia, pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, serta desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pada prinsip ini,
meliputi kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, negara hukum, di mana yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, pembagian kekuasaan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan terakhir, hak asasi manusia yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, ada lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai lembaga negara, seperti yang pertama ada Presiden. Presiden sendiri yang bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, ada MPR yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden serta mengubah dan menetapkan undang-undang. Selanjutnya ada DPR dan DPD, di mana lembaga ini yang menjalankan fungsi legislasi dan representasi daerah. Dan terakhir ada MA dan MK sebagai lembaga yudikatif yang menjamin tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, hak warga negara, serta hubungan antara lembaga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa konstitusi harus dinamis agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, memahami isi dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjaga demokrasi dan keutuhan negara kita. Mungkin sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.